diberikan kepadanya. Tidak mesti Tuhan. Yes, memang betul. Aku bersyukur pada ibu saya yang telah membesarkan saya. Saya bersyukur atas pemberian yang diberikan ibu saya. Nah, bagaimana Yesus bersyukur kepada Bapaknya dengan apa sesuatu yang diberikan Bapaknya kepadanya. Yaitu siapa itu? Tuhan langit dan bumi, kata dia. Tuhan langit dan bumi, kata dia. Sesimpel itu. Romel, coba. Loh, kalian punya Tuhan, benar-benar. sementara Tuhan kalian punya Tuhan, gitu loh. Yang tidak masuk akal, Tuhan itu punya Tuhan, sebagaimana kesepakatan kita dari awal tadi. Kamu tadi berangkat karena Yesus menyampaikan syukur kepada Bapa, lalu kamu kira Yesus menuhankan Bapa. Jangan potong, kon. Kan kamu yang amburadul di situ tuh. Lo Bagaimana Yesus sebagai anak mengatakan di situ Tuhan langit dan bumi, kenapa kamu potong pula ayat itu? Bapak itu sebagai Tuhan langit dan bumi, kayak Prabowo sebagai Yesus Tuhan di mana dia? Republik Yesus Indonesia Tuhan di mana gitu loh. gitu? Bapak itu sebagai Tuhan langit dan bumi. Yesusnya Tuhan di mana? Bang Nasution, bisa saya potong sebentar aja, Bang? Tunggu sebentar dulu. Kalau Yesus, kalau Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesusnya Tuhan di mana? Mana? Kiri. Coba moderator tuh. Secara hakikat dia juga Tuhan, penguasa juga. Ya, Ambil Pak Nasution ngomong. Tapi ada konteks di mana Yesus inkarnasi. Dia menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Makanya disebut dia sebagai Immanuel, ya, Allah beserta kita, bersama-sama dengan kita. Dalam konteks kedagingannya, ya, Tuhan menyampaikan rasa syukurnya kepada Bapa ya. Jadi Yesus ini manusianya Tuhan, begitu? Bukan manusianya Tuhan. Loh, tadi kamu Tuhan bilang menjelma. barusan dia berinkarnasi. Ya, aku bilang Tuhan menjelma menjadi manusia. Menjelma, berarti Tuhanmu menjelma, menjadi. Iya. Menjelma itu artinya menjadi. Loh, Iya, kamu emang kenapa dia kan lagi. dia kan maha kuasa. Dia kan maha kuasa, kita percaya. Jin juga menjelma bisa jadi menjelma. manusia. Parah. Iya, lalu kenapa? Jin kalau juga bisa menjadi menjelma. manusia? Hah? Nyuruh aja Lalu- jurik bisa. Lalu kenapa? Kan dia kan maha kuasa. Dia tentulah dengan kemahakuasaannya dia Ajaranmu bisa pagan berarti. jadi apa saja kalau dia mau, ya. Yang menjelma pagan. Kalau dia Pagan mau. dong kalau menjelma. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ambil tindakan, tentu ada maksud baiknya di sana. Apa Nah, maksud baik di Tuhan? perjanjian lama dan di beberapa yang di maha Ignatius tinggi, mengatakan yang Tuhan suci, tidak mungkin menjadi manusia, pencipta, tidak menjadi manusia. menjadi sama menjadi mengambil rupa yang sama dengan ciptaannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya dia menjadi korban untuk penghapus dosa manusia, sehingga mereka manusia-manusia ini Yerusalem, yang sebelumnya berada di bawah murka Allah, mereka akhirnya mendapat kasih karunia pengampunan karena Yesus sudah menebus mereka di kayu salib Golgota yang terkutuk itu. Jadi kau yang Jadi mereka akhirnya sekarang mendapat kasih karunia, mendapat jaminan mati. keselamatan. Dengarkan. Kau yang mencuri, ya, kau yang merampok, kau yang berzina, terus Tuhan harus mati menebus dosamu, begitu? Tuhan harus mati menebus dosamu, begitu logikanya. Masalahnya bukan di sana, masalahnya bukan di situ saja, tidak sesimpel itu. Ya makanya tidak sesimpel itu. Seharusnya logika dari yang kau sampaikan, kau yang berdosa, kau yang membunuh, kau yang berzina, Tuhan harus mati menebus dosamu. Kan itu logika simpelnya. Tuhan harus mati Jadi satu menebus kali nih. dosa kamu. Jadi satu kali nih. Kau yang berdosa, Ini peristiwa. tapi Tuhan harus mati. Gimana coba itu? Ya itu yang Tuhan lakukan bagi manusia. Lalu kenapa? Romen, Harusnya kita bersyukur dong. Bersyukur dong. Bersyukur Karena Tuhan gimana? begitu baik kepada manusia. Logikanya kau berdosa, Tuhan begitu kau baik kepada kita. Kau merampok, menipu manusia, Ya. terus Tuhan harus mati untuk menebus dosa kamu. Logikamu yang harus kau gunakan, gitu loh. Lah, Oh, itu yang Tuhan lakukan katanya. Apa masuk Itu akal? iya. Kau yang berbuat dosa, tapi Tuhan harus mati untukmu. Loh. Tuhan harus mati untuk menebus dosamu, coba. Di mana? jadi begini saudaraku. Karena Kalau aku yang manusia misalkan jauh dari Allah gitu. Bukan yang diberi bukan tidak berdosa lagi, bukan. Jadi Yesus El Shaddai 100% manusia, 100% Tuhan ya El Shaddai. Iya betul.
Kau sadar nggak kalau itu Saya kalau sedikit, kau sadar nggak Bang. kalau itu konsep nggak kau kalian sadar nggak kalau kalian selalu mengatakan duinatur, selalu mengatakan 100% manusia 100% Tuhan. Tanpa kalian sadar nggak kalau itu adalah konsep paganisme. Aduh. Gimana Enggak, ke Bang Host, berisme? bisa saya dulu sebentar aja sedikit aja Bang. Saya ya? terangkan, saya terangkan, saya buktikan dengan suatu Enggak, teori. sedikit aja dulu Bang. Sedikit gini tadi yang Mr. Nasution ini tadi Ya sedikit enggak, aja gini Bang. aku nih apa terakhir. Ya, aku mau ada kegiatan lagi. Nih Bang Jerusalem, ya. Iya, Konsep monoteisme itu sudah ada lebih dulu di Zoroaster. Apakah Islam Kristen itu meniru menciplak dari Zoroaster? Ayo jawab. nggak ada jiplak. Yang jadi pertanyaan justru Berarti begini sama loh. dengan Tritunggal juga, sama. Ya ada, nggak Pakai ada jiplak-jiplak buktikan juga saya di sama Tritunggal. data. Nggak ada, saya sudah cek kok, nggak ada. Tapi kalau ini jelas nih, saya kasih tahu Anda, biar tambah pengetahuan Anda, saya bisa buktikan teori itu. Ya udah baca semua Saya itu, bisa katakan mitologi teori Yunani udah baca Teofani. semua itu. Iya. Nggak usah ngajarin ikan berenang. Ya, saya Oke, kan Bang, menang. sedikit aja dulu Yang Bang. mengerti apa-apa Tadi kalian nanti cuma lewat korban nggak doktrin. narasinya Bang. Jadi lain Kalian nanti cuma korban sedikit aja Bang. doktrin. Bang, Kalian sedikit korban aja doktrin tadi aja. Dengar dulu simak baik-baik. Bang, Coba sedikit aja dulu yang Bang. tunjuk saya sebagai moderator deh. Ngoceh mulu ini orang. Bapak Udah Bang. Maria, Yesus lahir dari Maria. Nah, kalian klaim kan ini kan klaim. Kalian ini kan konsep kalian. Kalian saksikan ini. Saya bisa buktikan kalau dengan suatu teori ya, sama-sama ini kan teori. Ini tidak alkitabiah. Kalian kan 100% manusia, 100% Tuhan itu kan cuman apa ya? Strategi market aja. Sudahlah, nggak usah jelasin mitologi Tunggu di dulu, sini. Bang. Sedikit aja Apa Bang. beda? Sedikit aja. Zeus saya dewa potong, tertinggi. Bang. Saya dulu. Di Nggak usah atas jelasin dunia. mitologi Udah, di sini. diam dulu, Sudahlah. saya belum selesai. Gantian dulu Bang. Sedikit aja dulu. Biar tahu kita nanti media. Sekarang Zeus Bang, dewa sedikit aja tertinggi. dulu Bang. Gantian dulu sekali Kau aja. bisa Bang. diam nggak? Moderator Iya, mana punya Tiara? Tiara saya kau bisa moderator. ngomong. Gantian dulu sekali. Tiara kau diam dulu. Nanti ada giliranmu bicara. Jiwa-jiwa. Baru Aduh. diskusi ya, Zeus. Yang Kau diam dulu, jangan bibir tertawa. Ini kalian. kan teori. Kau kan pakai teori. 100% dengar dulu Elsa. 100 dengar dulu. Ini kan dia tadi kan kau sudah sepakat 100% manusia, 100% Tuhan, ya kan? Betul. Kau Betul. bilang iya. Nah, ini kan nggak alkitabiah. Ya kan, karena kalau saya kejar kau, di mana di Alkitabiah bunyinya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Nggak ada kan? Itu hanya konsep pemahaman strategi marketing atau apapun namanya. Nah, Ada. saya bisa buktikan kalau ini merujuk sebentar, Elsadai. Saya bisa tunjukkan kalau ini merujuk kepada juga konsep paganisme. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah paganisme mitos Yunani. Ah, lantas perbedaannya hanya tipis antara 100% manusia dengan sekarang tadi saya sudah kasih lihat ya, bab Maria lahir Yesus 100% manusia 100% Tuhan. Nah, dewa Zeus ini mitos ya, mitos Yunani, ini Helenisme, paganisme Yunani ya, dari mitos ya, mitos Yunani. Zeus dewa tertinggi di Olympus memiliki seorang wanita di atas muka bumi bernama Alkmene. Dari Alkmene lahir seorang Hercules yang 100% manusia, 100% dewa. Cuman kalian masih malu-malu kucing ngadopsinya. Kenapa? Masa yang 100% manusia, 100% Tuhan bisa dikalahkan dengan yang 100% manusia, 100% dewa? Di mana kalanya seorang tentara Romawi bernama Longinus bisa menumbak lambungnya yang 100% Tuhan, 100% Udahlah, mitologi bisa itu udah robek. basi. Udah bahas siapa? Buktikan, saya sudah bisa buktikan teori ini. Dengan Saya sebuah undur teori. ya. Kau kan teori. Ada kegiatan Kan nih. 100%. Terima kasih. Sekarang Terima saya tanya. kasih. Kegiatan lu. Sekarang saya tanya sama kau. 100% manusia, 100% Tuhan itu teori atau alkitabiah? Itu Alkitabiah sesuai Kita. penjelasan kitab suci. Ya. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan
sama saya di kitabmu satu saja ayat yang mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% dewa. 100% Tuhan. Oke, biar ku tunjukkan ya. Oke. Ini Trinitas saya tidak ada kok. Oke. Kau lagi mau paksakan konsep Di Duina. dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Selamat Udah, di kota kamu ngawur. Nah, gitu. Nah, apa yang dipertanyakan? Jangan ngelantur Elsa deh, gue udah bosen sama lu ah. Mana ada kata 100% manusia 100% Tuhan di dalam Alkitabiah. Ngawur. Kan gini, kalau yang malaikat mengasih tahu kan pasti 100%. Kan gitu. Udah sekarang begini aja lah, kita bermain ya begini. Elsa deh, kita Oke. bermain. Kita gini aja deh, nggak usah bawa iman dulu. Kita secara umum aja Elsa deh ya. Oke. Saya mau membangun cakrawala berpikir aja ya. Dari sisi perspektif umum aja, nggak usah bawa ke Kristenan, nggak usah bawa Islam, nggak usah ya. Ini secara perspektif umum berteologi. Nah, saya ambil dari aspek LTT. Apa itu LTT? Logical Theology Theory. Oke, mari. Oke. Elsa Dai. Ya, oke. Kira-kira saya sepakat mengatakan kalau Tuhan itu Maha Esa. Elsa Dai sepakat nggak kalau Tuhan itu Maha Esa? Sepakat Nah, lah. sepakat karena Mantap. Enggak, ini simpel-simpel aja, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi. Singkat-singkat aja. Nah, Elsa Dai juga pastilah dan semua teman-teman juga pasti saya yakin oke. bahwa setuju kalau Tuhan itu Maha Kuasa, betul? Betul. Nah, jika Tuhan Maha Esa dan Maha Kuasa, maka untuk mendukung kemahaesaan dan kemahakuasanya, wajib loh Tuhan itu harus maha hidup. Iyalah. Kalau ada Tuhan, sebentar. Kalau ada Tuhan yang tidak maha hidup, saya ulang lagi. Jika ada Tuhan yang tidak maha hidup, maka gugurlah dia disebut Tuhan, karena gugur pula kemahaesaan dan kemahakuasaannya. Sepakat ya, Jo? Sepakat. Oke, sekarang saya tanya yang Muslim siapa? Siapa yang Muslim di sini, Pak Jaro? Ya, saya muslim, Pak. Jawab. Nah, Siapa Tuhanmu? Satu-satu yang patut disembah, yang Maha Kuasa. Allah Jawab. Subhanahu wa taala. Allah. Oke, baik. Singkat aja, singkat. Pernahkah Allah mati? Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama Elsa Dai. Elsa Dai, siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim. Yesus. Baik. Udah kunci. Elsa Dai, pernahkah Yesus mati? Kan hidup. Saya tidak tanya hidup, pernah mati enggak? Kan hidup. Saya tidak tanya dia mau bangkit. Pernah, simak baik-baik. Pernah mati atau tidak? Kan hidup lagi. Iya, dia hidup lagi. Saya tanya pernah mati atau tidak? Namanya mati, Bang. Jadi bangke. Tidak bangkit itu namanya mati. Oke, begini saya permudah jawabannya. Pernahkah Yesus tidak hidup selama 3 hari? Tetapi dia kan hidup. Ya, Hidup sudah lagi. gugur makai Tuhan. Lanjut yang lain. Kan hidup lagi. Bang, ganti dulu Bang Kucang, aku dulu sedikit ya. Jadi begini supaya jangan lewat nanti narasinya. Tadi Mr. Nasution bilang begini, masa Tuhan itu berterima kasih atau bersyukur kepadamu Allah ya Bapak. Jadi kita harus mengambil dulu pertama firman menjadi manusia. Jadi berarti firman tadi Yesus dia adalah utusan ajaran. Itu dulu yang pertama ya. Sama dengan begini Bang. Kalau misalnya di dalam Al-Quran menyebut misalnya sembahlah Tuhanmu atau Tuhan kita. Jadi bukan buku itu Bang, bukan buku itu. Bertuhankan dia, begitu. Jadi biar tahu Abang kalau dia konsep firman itu ajaran. Begitu. Lalu kalau tadi Bang ini yang ada tulisan sekarang Yerusalem itu bilang
sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu bagaimana mungkin? Dalam konsepnya rangka berpikir logikalnya begini bang. Kalau kita pandang misalnya Quran bang, kitab suci abang, sepenuhnya akan abang pandangnya itu yang terlihat buku dan tulisan saja dipandang oleh mata. Tapi ingat bang, di dalamnya itu abang pasti percaya bahwa ada kalam Allah atau wahyu Allah yang abang sebut wahyu Allah di dalamnya. Tapi kalau ditunjuk mana wahyu Allahnya itu nggak nampak. Jadi begitu juga bang, yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya roh Allah. Roh Allah itu nggak terlihat bang. Yang dipandang mata akan manusia, sama dengan buku tadi. Buku dan tulisannya akan sepanjang masa terlihat oleh mata bang. Tapi abang percaya kan di dalamnya ada wahyu Allah kan, yang tak terlihat itu kan bang. Begitu bang cara memahaminya ya. Jadi supaya jangan ngotot, bagaimana manusia 100% Allah. Jadi kayak gini terlalu panjang kau ceramah, nggak dapat poinnya. Jadi yang mana yang Tuhan? Yang terlihat atau tidak terlihat? Iya, bayangkan lagi bang, yang mana yang wahyu Allah, mana yang Jangan dibayangkan. Bengkok. Kamu jangan bayangkan. Setelah kau panjang jangan kali lebar. sebelahnya kamu dapat, sebelahnya kamu tidak mau dapat begitu. Bisa nggak bang? Ngapa pula saya harus dapat poin Nah, pola pikir berarti kalau begini bang, Saya ingin Saya kalau memakai logika. buku kitabmu itu bukan wahyu Allah, hanya sekedar buku dan tulisan. Saya Abang tanya percaya sama nggak di situ? kau simpel aja, kok pertanyaannya muter-muter. Sederhana. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Setelah Saya ingin menjelaskan sedikit konsep ketuhanan. Jadi Ya, gimana? Tuhan itu ada bukan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di sini dia berarti pencipta. Ia ada sebagaimana sebelum diadakannya segala sesuatu. Ia telah ada. Oleh karena itu, bagaimana mungkin pencipta dan ciptaan berada pada satu tatanan yang sama? Dan bagaimana mungkin pemulai dan yang dimulai berada pada satu tingkatan yang sama? Itu ditanggapi udah. Abu nih. bagus. Farid, ngerti nggak? Iya, setelah Saya dia lagi. tadi menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi lain. begini, Bang, Pertanyaan coba. saya, Jadi bila mana akal meningkat, kata-kata meningkat. Begini bang, cobalah dulu misalnya begini. pada mulanya. Bila mana penjelasan terlalu panjang, maka pokok yang dituju akan tetap kabur. Abang begitu mau ngomong awak terus ngomong duluan. nggak tahu maksud abang ini gimana. Bertanya Bentar, tapi ngomong. mau dijelaskan Ngomong. lalu ini ya kan. Oke, jadi begini kan. Jadi begini. Pada mulanya kan sudah jelas dia firman. Jadi dia mengadakan, menciptakan itu dengan firman bang. Jadi makanya gini, berfirmanlah. Jadi artinya gini bang, kalau misalnya jujur, kalau Allah itu tidak punya firman, pasti dia bisu. Itu yang pertama. Karena tidak bisa berfirman, tidak punya firman. Lalu yang kedua bang, kalau misalnya Allah itu tidak punya roh, nggak ada rohnya, berarti sama aja dengan mati. Kalau nggak ada punya roh. Benar nggak bang? Pasti ada kan? Coba. Oke, bisa saya tanggapi lagi? Ya. Apa sih lu yang Oke, gini bang, kita sih berpikir secara logika ya. lu udah pernah lu bilang kok iya, Tuhan pernah mati gimana sih? Bagaimana Bang mungkin Jerusalem. Tuhan itu tidak Yang ada mati itu bang, bayangkan aja begini bang, yang mati itu jasadnya bang. Jadi kalau misalnya maaf cakap ya, kalau ada buku, Tuhan kok pernah ini sebuah mati. buku, Aduh. buku misalnya terbakarlah misalnya sebuah buku, lalu kita sebut misalnya ada wahyu di situnya, terbakar buku itu, bukunya itu Bang Jerusalem, bukunya yang hangus. Wahyunya itu tetap akan ada sepanjang masa bang, itu karena fisiknya. Bayangkan aja seperti Saya itu. tahu arahmu saya tahu. Sekarang Jadi saya tahu arahmu. Gampang. Ja- Saya ini bukan jangan pemain abang baru. Saya bukan pemain sebelahnya dengar paham, bukan pemain tapi baru. sebelahnya nggak mau memahami. Saya bukan pemain baru. Saya tanggapi omonganmu yang tadi.
Saya tanya sama kau, lantas saya tahu arahmu. Bagian Yesus yang mana yang Tuhan? Jawab. Rohnya itu ada roh Allah di dalam kemanusiaan. Tubuhnya? Tubuhnya ya manusia, makanya Bagaimana Iya. sepenuhnya itu memulai dan yang dimulai berada pada satu tatanan yang sama. Roh itu ciptaan, bukan dia. Ingat kembali, bagaimana mungkin pemulai dan yang dimulai berada pada satu tingkatan yang sama? Itu kalimat itu kalau dipikir pakai gunakan akal pikiran, sudah selesai. Oke, Bibi biar saya jawab ya. Oke. Di dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Elohim, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya 120 tahun saja gitu. Roh itu ciptaan toh? Loh, kan pencipta, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Apa lagi yang kurang? Roh itu ciptaan bukan? Loh, Enggak, sebentar Bang, sebentar aja. Ada lain poin. roh Elsa manusia Day, lain roh coba kau buka Allah. telingamu dulu. Kau buka telingamu sebentar. Elsa Day. Tadi kau mengatakan roh Allah tidak akan diam di diri manusia. Iya, Betul? betul. Nah, saya tanya, Yesus itu kau tuhankan dikarenakan apa? Karena Karena dia roh Tuhan ada pada dia. karena dia adalah gambar wujud Allah itu. Di mana dia gambar wujud Allah di dalam Bible? Aduh, Nah, udah coba. gini ya. Gini. Udah pas tadi di dalam Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada di dengan firman-Nya. Kenapa firman yang menjadi manusia? Karena Bapa itulah roh yang tidak terhampiri. Dia membuat firman-Nya yang hidup supaya manusia bisa menerima firman-Nya. Gitu. Iya, tadi kan mengatakan bahwasanya roh Tuhan itu ada pada seluruh manusia, menunjukkan berarti seluruh manusia itu memiliki ada roh Tuhan. Kalau seandainya roh itu adalah Tuhan itu, berarti semua manusia ini adalah Tuhan. Manusia yang mana lalu dulu? Manusia penyampai firman-Nya. Kan barusan tadi kau jawab di situ. Di situ tidak disebutkan agar roh manusia tidak mungkin selama-lamanya ada sama manusia. Emang cuma Yesus yang manusia, kau juga manusia kan? Kita semua manusia kan? Artinya di situ, Ada nggak roh Tuhan sama diri kita? begini, artinya di situ supaya Jawab dulu, ada nggak roh manusia sama kita? menulis Dengar dulu. firman-Nya Jangan- gitu. Ada nggak roh Tuhan sama kita? Ada nggak? Aduh, roh Tuhan. Kumana Ada kita nggak roh Tuhan? Tuhan karena kita manusia ciptaan, masuknya di situ di perjanjian lama supaya bisa menulis firman-Nya itu dia datang ke manusia. Gitu. Ada nggak roh manusia sama di diri kita? Aku tanya. Aduh. Kok bertanya begitu? Itu jawabannya namanya udah. Ada nggak roh Ini- Tuhan di dalam diri kita? Itu namanya pertanyaan bodoh. Kok pertanyaan bodoh? Kau yang Lu nggak yang bisa bodoh. jawab. Ada nggak roh Hai, Tuhan pada lu diri nggak kita? bisa jawab. Loh, masa roh Tuhan ada di kita? Contohnya gini, roh itu, contohnya roh kudus, gini kan, roh kudus itu datang dari Bapa untuk tujuan untuk suatu tertentu, suatu tujuan tertentu. Kamu Gini. tidak mengerti bahasanya, sudah ditanya. Aduh, Roh Tuhan tidak akan berdiam di dalam diri manusia. Ada nggak roh Tuhan sama diri kita? Barusan kau baca tadi, sekarang kau ingkari. aduh, Aduh. Sekarang barusan kau yang baca mana? tadi. Aduh, kau berat kali. Roh Tuhan tidak akan berdiam diri dalam diri manusia. Pertanyaannya, ada nggak roh Tuhan sama diri kau? Susah kali kau. roh kudus ada sama diri saya. Apakah yang disebutkan yang kau bacakan roh Tuhan tidak akan berdiam diri sama manusia itu maksudnya Roh Kudus? Bisa jadi. Aduh lagi dia. Nah, gitu bro. Itu bro. Makanya Nggak ada bro. kau jawab kok gitu bro. Nah buah yang si Elsa Dion. Ya gini Biasanya loh. pendengar kita bicara. Belum dijawab. Begitulah katanya. Loh. Tak ada kau jawab. Kau Nah, tanya tadi gini, agar gini,
roh manusia tidak akan berdiam diri dalam roh Tuhan Dengar tidak dulu akan nih. berdiam diri dalam manusia. Pertanyaannya, kau dengar dulu. Ini. Begini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Apa lagi? Kau ini kayak si bolot. Kutanya kau jawab deh. Loh. Kan roh Tuhan tidak akan berdiam diri dalam diri manusia. Betul nggak? Kau baca lagi dulu itu. Baca lagi dulu. Manusia yang mana? Loh, di situ disebutkan kan manusia yang mana? Semua Artinya manusia di situ aduh. maksudnya semua Nah. manusia. Contohnya gini. Tidak akan Dia- lebih dari 120 tahun kan disebutkan di situ. Manusia yang mana lagi kau bilang? Nah, Barusan contohnya kau baca. gini. Contohnya gini, berfirmanlah Artinya kau, Elohim bahasa kepada Indonesia? Musa. Nah, gini. Berfirmanlah Elohim kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah Jangan Tuhan lompat-lompat berjanji dengan jadi kayak engkau orang dan apa kita. Dengarkan, ayat jangan yang lompat-lompat. ke-28. Begininya Musa sudah di Nasution. sana bersama-sama dengan Elohim 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman, bahwasanya Bapa Elohim kami itu pernah turun ke bumi bersama Musa 40 hari 40 malam untuk menuliskan segala firman penciptaan dan 10 hukum Taurat. Gitu bro. Jangan yang tidak pernah hadir di gaji Ini dada. orang nggak nyambung ini. Puisi kamu, Mas. Dijawab B, ditanya A, dijawab B. Begininya Bang Nasution, maksudnya kalau roh Allah itu ada bersama kita, menyertai kita. Terus nanti kan ada juga roh-roh setan, roh-roh iblis juga yang akan memasuki tubuh kita. Jadi artinya sepanjang perjalanan kita, roh mana yang akan kita terima Nah, gini deh, dalam hidup saya mau kita. ngomong sama yang orang yang berakal deh. Mungkin si Red ini berakal nih. Aku tanya kau dulu, Red. Ya. Menurut kau Tuhan itu Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Kan sudah saya bilang tadi Bang, kalau misalnya Tuhan itu bilang Bapakku di sorga, dia itu kan Bang, samanya itu. Nah, ini sama lagi nih orangnya. Bayangkan dulu, Bang. Dengarkan pertanyaan saya. Kau mengerti nggak pertanyaan saya? Kalau Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak? Itu loh pertanyaannya. Itu dulu sebelum berkembang nanti pembicaraan kita satu-satu. Apakah Tuhan punya Tuhan masuk akal nggak Tuhan punya Tuhan? Itu pertanyaannya. Tidak mungkin Bang Tuhan punya Tidak mungkin. Jadi Tuhan punya Tuhan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kalau ada Tuhan mengaku punya Tuhan, ini Tuhan palsu, Tuhan asli. Nggak ada Tuhan bertuhan lagi Bang. Iya, makanya dengarkan, oke itu yang jawab. Kalau ada Tuhan mengaku bertuhan, ini Tuhan palsu, Tuhan asli. Kalau Tidak ada Tuhan bertuhan Bang. Nggak usah dulu lari ke situ, itu klaim namanya. ini kan kita buat berandai-andai dulu sebelum kita Yang bicara. mana? Nggak berandai Bang. Dengarkan Nggak usah dulu, berandai. dengarkan. Jawab Tunjukkan aja, saja. jawab aja. Berarti kalau ada Tuhan punya Kalau Tuhan, berandai nggak ini gini, berarti Bang. Tuhan Kalau ini Tuhan palsu, betul. berandai-andai nggak masuk. Kita membahas yang ada Bang. Jangan berandai. Iya, ada jawabannya nanti Yang ada. kosong Dengarkan, nanti. makanya dengarkan. Saya kira kamu ini orang berakal, tidak seperti Elsa ini. Dengarkan. Kalau ada Tuhan punya Tuhan, ini Tuhan ini Bang. Tuhan palsu enggak? Jangan memakai kalau ada. Kita membahas yang ada saja. Iya, kau Ya, jawab kalau dulu. ada itu sudah kamu bawa narasi ke tempat yang tidak nalar. Berarti Tuhan punya Tuhan Kalau tidak masuk memakai akal. kalau begini Bang. Ini orang. Kalau Nabi ada Muhammad Tuhan punya tidak Tuhan, ada, dengarkan dulu, tidak ada dengarkan dulu. Islam ada Bang. Mau nggak bisa dengar juga ini. Dengarkan, kalau ada Tuhan punya Tuhan, simpel itu berarti Tuhannya palsu gitu loh. Tadi kita sudah sepakat. Tuhan tidak akan mungkin punya Tuhan, benar tidak? Ya, tapi jangan memakai kalau Bang. Ya udah, Kalau nggak Nabi usah Muhammad pakai tidak kalau. ada Tuhan nggak Islam punya itu Tuhan Bang? masuk akal tidak? Ini nggak pakai kalau. Tuhan punya Tuhan masuk akal tidak? Oke. Jika ada Tuhan punya Tuhan, Tuhan itu palsu tidak? Ini nggak pakai Masuk kalau. lagi jika Loh, tadi nggak jika boleh tidak pakai ada kalau. Nabi Muhammad, ada nggak Islam? Ada nggak Allahmu? Kalau nggak ada Assalamualaikum Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan. Yesus Tuhan, kenapa Yesus bertuhan? Gitu aja sudah. Yesus tidak bertuhan Bang. Buka Tapi, Matius 11:25. Bang, dia itu ajaran. Buka Matius 11:25.
Aku ajaran bersyukur itu, kepadamu Bang, sudah- Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus bertuhan di Iya. situ, bukan Tuhan. Jeder Bukan kau. Tuhan, Bang, bukan Tuhan saya dibilangkan, Bang. Tuhan langit dan bumi kan, Bang. Iya, langit dan bumi wilayahnya dia. Terus Yesus Tuhan di wilayah mana? Dia mau menyampaikan semuanya yang ada di langit Saya dan yang ada tanya, di bumi. Yesus Tuhan, bertuhan Bapa Tuhan kepadanya. langit, Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di wilayah mana? Saya tanya, Bang, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di wilayah mana? kan di wilayah bukan air. Tuhan saya dibilangkan, Bang. Tuhan langit dan bumi yang ada Iya, artinya di seluruh situ makhluk dia bumi. Tuhan langit dan bumi. Dia pemilik langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di wilayah mana? Oke, biar Masih Abang ini jelaskan Tuhan ya. langit dan Yesus bumi. Tuhan di wilayah mana? Jawab. Apa? Kan Yesus bukan Tuhan di Tuhan wilayah. saya disebut, Yesus Bang. Tuhan di wilayah mana? Jawab. Biar aku jawab. Di dalam Matius Ya, 28 jawab. Jangan mencret ya. Yesus Tuhan di wilayah mana? telah diberikan Telah diberikan kuasa apa? Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus utusan, bukan Tuhan. Oke, di Lukas 2 Lukas berapa? bagi Kristus Tuhan juru selamat. Apa lagi? Kemudian di Lukas malaikat berkata, "Hai Maria, jangan takut, engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki." Bukan Tuhan, anak laki-laki. Ya, apa itu? Oke, biar aku jawab ya. Di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan 10. akan beranjak dari yang muda. Apa lagi yang kurang? Nah, terus apa dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 16 apa dikatakan? Tuhan tidak dapat dilihat dan manusia dan manusia tidak dapat melihatnya. Yesus terlihat, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke, biar aku jawab ya. Dalam Biar kau jawab apa lagi? 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti bukan Tuhan. Tidak merasa memiliki roh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Jalan kebenaran bukan. kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai jungkir balik tidak bisa sampai ke Bapa. Kenapa? Karena Jalan cuma jalan kan. dan di surga gitu. Iya, cuma jalan kan. Bukan tujuan kan. Cuma jalan. Bukan tujuan. Ya. Jalan itu sarana. Jalan itu sarana ya. Kijang. Ya, tunggu dulu bang. Kijang. Ini El Sadai, yo jawabnya yang enak dong El Sadai. Jangan panjang kayak kereta Ya. gitu lah. Iya. Begini dulu pertanyaan saya, Bang. Hanya ahli kitab Kalau, kamu. Bang, kalau ada di bukumu menyatakan misalnya begini, kita harus percaya kepada Allah yang Esa. Lalu ikut Kalau nggak ada- buku itu? Ikut nggak buku itu? Buku apaan? Nah, kan dibilangnya Gimana sih kita. Anda ini? Nah, kan tertulis di Anda, situ Pak? kita. Jadi biar tahu abang penggunaan bahasa itu yang abang kita Oke. ikut nggak buku itu, Bang. Mantap. Saya suka ini. Pertanyaan, ikut Anda nggak orang Quran mana? itu bertuhankan? Sebentar, Anda diam Jawab dulu, dulu saya lah, Bang. Langsung ikut Iya, nggak makanya Quran diam. itu bertuhan? Gimana orang Jadi mau jawab. menjawab kalau Anda longor terus dari tadi? Nah, jawab dulu, Bang. Ikut nggak Quran itu Sudah, kau bertuhankan? ngomong aja, sudah. Itu kalau misalnya Kau ngomong lah. kita Kau ngomong lah. hanya memiliki satu Kau Allah, misalnya ngomong gitu. aja. Ah. Ikut nggak buku Kau itu ngomong lah. bertuhan, berolohkan Allah itu? Jawab dulu, Bang. Kau ngomong lah di situ. Kita mau Iya, jawab. berarti nggak bisa jawab kan? Macet. Kau ngomong lah. Macet. Pura-pura. Kau nggak dikasih jawab, kau bilang macet. Kau ngaco juga. Ya sudah, Kita mau jawab, jawab Bang. belum nyerocos. Ikut nggak Nggak buku itu dikasih jawab bertuhan? habis itu. Orang mau jawab dia ngomong. Bener, Habis dia kau ngomong, biar aja teman. Biar bilang dia ngomong. macet, Apa kita katanya. mau jawab? Apa kita mau jawab kalau dia tak berhenti ngomong? Jawab. Sudah kau. Sudah saya jawab ya, kau diam. Sudah. Kata kami di dalam Al-Quran itu mengatakan pengagungan atas dirinya sendiri. Ya. Paham? Bukan seperti bahasa Indonesia. Kan modal terjemahan ya. Pertanyaan saya kata tadi, kami. Bang, nggak begitu. Ikut nggak Quran itu bertuhan, berolokkan Allah? Lah,
Kenapa Al-Quran itu firman Allah? Kok dia Nah, bertuhan pertama itu Allah? berkalau-kalau itu jangan buat asumsimu. Sebutkan Ya satu sudah, Quran. gini, Kalau kami jelas kita baca menyuarakan dalam Tuhan, Quran, di mana di situ? Aduh. kita harus menyembah Allah. Kitanya ikut nggak bukunya? Nggak ada di situ, nggak ada Di seperti itu. Kau kira itu bahasa manusia? Nggak ada seperti itu bahasa di Al-Quran. Tuh. Al-Quran itu Bang, firman Allah, tidak ada Ya, menunjukkan kan kata seperti dalam coba. Bibelmu. Kalau tertulis di situ sembahlah Tidak ada Allah. pakai Yang nyuruh kalau, kita kitab siapa? suci tidak boleh Yo, kalau-kalau. buku atau si Kitab Muhammad. suci kami Yo. bukan kalau. Ya, Misalnya gini, bukan seperti Bible Anda. Bukan Nah, seperti jangan Bible Anda dulu. yang selalu ada kata kira-kira. Yesus disalibkan kira-kira jam 9, kira-kira jam 12. Itu kitab suci atau kitab kira-kira? Bang lari Beda. abang kemana-mana. Iya, kayak kalau perempuan, abang. Al-Quran tidak ada pakai jika kalau Bang, tidak ada. jangan lari Jangan apa kata kemana-mana. kami di Bang Tumbal. Sembahlah Allahmu. Yang nyuruh kita siapa? Muhammad atau buku? Loh, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, kemudian dicatatkan, bukan buku. Paham? Nah, makanya tahu abang kan, kalau misalnya buku itu media kan bang? Iya, Nah, media. begitu, Bang. Sama dengan Yesus. Yesus jalan ke media. Abang harus tahu juga bahwa Kep- firman kepada- menjadi manusia. Berarti Oke, dia adalah sang di ma- firman Di ajaran. mana firman Nah, menjadi jadi manusia? makanya kalau Di mana dibilang ayatnya? kami bersyukur kepadamu Bapa, jadi jangan salah. Jangan Jangan kamu salah ambil kenapa? dia yang bersyukur sama dengan buku tadi. Loh, beda, ini kalau manusia misalnya buku loh. tadi membilangkan Yesus manusia, bukan hormati benda Allahmu, mati. bukan bukunya. Yesus manusia, bukan benda mati. Yang menyuruh bang, Bang biar Kucang, tahu Bang Kucang. abang Aduh, kenapa begini Bang perbedaannya. Kucang? Jangan tenggelam Bang Kucang. Aduh, lagi seru nih. Aduh, Enggak. saya mau kuliti semua para pemakan congor babi ini. Saya mau kuliti mereka satu dengan data. Enggak, si Right ini cobalah gunakan sedikit akalmu, coba. Nah, Minimal sesuai dengan Bang Kucang, tata jangan kasih tenggelam gitu Bang Kucang. Aduh. ya karena kamu bilangnya tadi bang, kita kan sudah sepakat dulu dari awal. Firman jadi manusia. Firmanmu, wahyumu tadi di dalam buku tadi yang sudah dibuat menjadi buku. Kan Sekarang gitu. saya tanya. Lalu Kau diam kalau dulu, Rait. buku itu menyebut Rait, kau diam, kau misalnya dari ilmu bukan level saya. kau. sembah Allah kita, lalu ikut bukunya tadi. Jadi harus tahu bang, yang mana ajaran itu bang. Firman jadi manusia, firman yang sudah jadi buku. Saya tanya kau, firman telah jadi manusia, di mana firman itu jadi Yesus? Itu dulu kau buktikan ke saya. Oke. Lukas Di mana firman 2 dari ayat Yesus? 11. Apa dikatakan? Lukas 2 Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Di mana firman di situ? Loh, kan firman itu yang lahir kan? Ya siapa yang lahir? Di situ dikatakan itu Tuhan. Aduh, firman cocok logi. Firman, di mana ada firman di situ? Sadai, emaknya si Firman siapa? Lahir Makanya aja kalian ini lo. kalian ini orang Kristen tapi malu-maluin orang Islam lebih banyak hafal Bible daripada kalian sendiri. Ya, Iya, makanya itu bang. Makanya Tumbal, Bang Tumbal. tidak bisa asal-asalan, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. oh dipenuhi Roh Kudus. Itu Iya. tulisan bahasa Indonesia. Saya tanya El Sadai. Itu Oke. tulisan bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia atau tidak? Orang utang. Tanya. Saya Entah orang orang Indonesia atau mana tidak? nggak tahu saya. Enggak, Biblemu itu tulisan bahasa Indonesia. Sementara saya orang Indonesia. Terus apanya yang saya tidak paham? Saya orang Indonesia. Kalau Anda tanyakan itu pada orang Argentina, wajar. Orang Argentina tidak paham. Itu tulisan Indonesia. Ya. Oke, kudu Itu tanya logika. lebih jauh. Nah, apa kau mengetahui bahasa Arab? Wah, kami tahu. Makanya setiap Al-Quran itu harus disertakan. Harus disertakan original teks. Nama Allah. Tidak terpaku pada terjemahan. Begini. Itulah hebatnya umat Islam. Tidak Bagaimana terpaku pada terjemahan. mungkin? Bagaimana mungkin bahasa Arab adalah bahasa pertama? Oh, nggak nyambung. Apa maksudnya? Apa dia ngomongnya? Apa dia Larinya apa kok bahasa pertama? Maksudnya apa? Bahasa Arab Nah, bahasa Arab. haleluya. Apa yang bahasa pertama? Emang betul-betul. Betul kali. Bahasa orang agama sendiri nggak tahu. Loh, siapa bilang nggak tahu ini? Bro. Coba kamu nulis Musa itu berbahasa apa? tulisan Arab. Hotelnya ini rata-rata mabuk. Pakai tulisan Arab begini. Mabuk, Baru bang, kamu mabuk. bahas. Musa berbahasa apa? Ayo. Dia nggak bisa nulis, cuma bisa ngomong. Coba kamu pandai on cam nulis. Nah, biar paham Arab, kalian tentang Tentang apa? perbedaan bahasa.
Itu di kisah Menara Babel. Yang saya tanya, Itu bro. yang saya tanya itu, ketika Bible mau berbahasa Yunani, kenapa Bible mau berbahasa Indonesia? Kenapa? Karena Tuhan kami mengetahui semua bahasa, bukan hanya satu bahasa saja. Bukan masalah Tuhan mengetahui. Itu kau tahu bahasa Al-Quran Yunani. itu Aduh. diterjemahkan Indonesia. Gitu bro. Bukan hanya satu bahasa saja, di dalam hati pun kami. Oke. Tuhan mendengar kami, Oke, bukan saya hanya Saya Bang, mau lihat. Bang Tumbal, bicara. Gitu. Bang Tumbal, Iya. ada nggak Kenapa? Al-Quran ada nggak terjemahannya Bang? Coba suruh dia hapus terjemahan, dia baca Al-Quran tulisan Arab Bang, semua. ada nggak terjemahan Al-Quran Bang? Ya diterjemahkan oleh orang Indonesia. Nah, berarti Namanya kalau terjemah sama- itu nggak terjemah itu. Terjemah itu Bang. Tapi Apa ingat, bedanya, Bang? Anda belum buka. Bang, buka. sama-sama Anda punya belum buka. terjemahan loh, Bang. Jadi Wih, jangan sebentar, klaim-klaim jangan kau loh, congor Bang. babi terus. Jangan kau congor babi. Nih. Nulis Ya, aja kau diam dulu. Saya lagi Sama-sama bicara, punya utamakan adab. terjemahan dong. Utamakan adab. Adab. Saya lagi bicara. Adab. Ya, jangan contoh perlihatkan akhlak agamamu yang silakan betul di yang sini. lagi beradab, yang mulia silakan. Kau tumbal. Kembali kau ke jalan Ya, di benar situ tumbal. di situ dikatakan dari Kementerian Agama, Al-Quran ini diterjemahkan, tapi sesungguhnya terjemahan ini bukanlah Al-Quran. Tapi ada tapinya kan, Bang? Iya, terjemahan ini bukanlah Al-Quran. Udah jelas Al-Quran itu ya itu yang berbahasa Arab, itulah Al-Quran. Iya, tetap juga diterjemahkan kan, Bang? Sekarang Berarti saya tanya Al-Quran Anda. aslinya. Diam dulu lalu yang ada nggak punya adab, diam. terjemahannya, Bang. Diam dulu yang nggak punya Sama. adab. Alkitab Diam dulu pun yang nggak ada punya adab. terjemahannya, Bang. Begitu. Yang Loh. sesungguhnya apa? Kisah Yesus tadi, Bang. Firman yang jadi manusia. Sebentar, Anda botol pemakan congor babi penyembah bangkai, diam dulu. Ya, saya Ya, lagi bicara, silakan yang utamakan mulia, adab. yang suci, yang tidak pemakan adab. apapun. Ya, sekarang saya tanya, di mana disertakan original teks di Bible kalian dalam bahasa Indonesia yang ada di Indonesia? Lu ngapain original teks lagi sudah ada? Aduh. Kalian paham nggak original teksnya? Benar nggak sudah terjemahannya itu atau salah? Tahu segala Bener nggak? bahasa, bukan satu bahasa Benar aja. nggak sudah terjemahannya itu atau salah? Kalau di dalam bahasa, diam dulu kau El Sadai. Kalau di dalam bahasa Arab, terjemahan Indonesia kami tetap mengacu pada original teks. Kenapa? Dengan Ayo kamu nulis tulisan kosakata. Arab, aku lihat. Ayo kamu Dengan nulis tulisan Arab, aku lihat. Wih, orang Aku penyembah lihat, aku bangkai lihat. diam dulu ya, yang menuhankan anak Ayo, manusia aku ya. lihat. Kamu Diam juga. dulu. Ya, silakan Diam dulu. penyembah dongeng, silakan. Ya, yang menuhankan Tuhan punya biji Kamu sakar cerita diam dongeng dulu. semua. Ya. Yang menyembah, yang Tuhan punya biji Jadi sakar kamu disembah ada diam apa? dulu. Saya lagi bicara. Ya. Saya lagi bicara yang menyembah Nggak Tuhan yang tahu punya biji nulis, sakar diam asal dulu. ngomong. Yang menyembah Tuhan punya biji sakar diam dulu. Saya lagi bicara. Itu tidak satu bahasa dan diketahui tumbal. Yang Semua bahasa menyembah diketahui Tuhan punya tumbal. berbiji sakar. Penyembah Tuhan berbiji sakar dua diam dulu. Saya lagi bicara. Utamakan adab. Paham? Tumbal. Nah. Oh, tumbal. Nah, Ntar dulu, makanya jangan Bang disembah Sadai. Tuhan yang ada biji sakarnya dua supaya otakmu cerdas. Ya. Tumbal. Ya Tuhannya artinya, maksudnya Tuhannya itu punya Tumbal player. di dalam hati Tuhan dengar Sekarang saya tumbal. jelaskan di sini. Di dalam hati kita. Diam kau dulu El Sadai. Saya lagi mau bicara Dengar. ini. Saya mau astaga. Sekarang nggak ada bukti. Sekarang kosakata bahasa Arab 12 juta kosakata diserap ke dalam bahasa Indonesia yang minim kosakata yang cuma sedikit. Kira-kira mampu nggak menampung? Saya tanya Anda. Karena tidak mampu menampung maka terjemahannya itu hanya sebagian itu yang lebih mendekati dengan makna sebenarnya. Karena Oke. kekurangan kosakata dalam bahasa Indonesia. Makanya kami selalu selalu disertakan original teksnya ketika itu dalam bentuk terjemahan. Oke. Ya, begitu. Saya tanya kau tumbal. Tulis di sana. Apakah kalian bisa berdoa bahasa Indonesia tumbal? Aduh. Kamu bukan Islam yang benar. Aduh, kau ini tidak paham yang saya maksud. Makna kata sebenarnya di dalam Al-Quran itu belum tentu Iya, itu yang tertulis di aku nyuruh terjemahan kamu nulis, itu adalah makna nulis. yang sebenarnya. Ya, Kenapa? Karena kekurangan kosakata. Bang Tumbal. Kalau ditulis berbahasa Arab lebih banyak yang membaca bahasa Arab atau terjemahannya, Bang? Orang paham Lebih banyak. terjemahannya. Makanya kami dari kecil berarti tulisan sudah Arabnya diajar hanya cara sekedar berbahasa dibaca, Arab. Bang. Tetapi Siapa bilang itu orientasinya sekedar dibaca? kepada terjemahan, Siapa Bang. bilang sekedar dibaca? Saya tahu. Benar Siapa bilang enggak, sekedar dibaca? abangku? Siapa bilang sekedar dibaca? Yang suci.
Diam dulu penyembah ya. Tuhan Silakan Esa yang Part 2. suci, yang Ya, tidak diam dulu. makan yang kotor-kotor, silakan. Diam dulu, makanya punya adab. Jangan bawa ajaran Iya, penyembah Tuhan silakan yang berzakar, beradab, bawa ke sini yang silakan. enggak punya adab. Gini tumbal. Yang enggak punya adab. Diam kau Sadai. Ya. Kalian ini dijelaskan tapi kalian tidak tahu. Ya. Memang jelaskan dungu, mas kita dengar. Loh, sekarang saya tanya, Rai, Orang dulu kau jawab saya, diam kau Sadai. Kau jawab saya singkat-singkat dulu. Indonesia yang Sebentar El Sadai, saya sama Raid dulu. Kau jawab saya singkat-singkat. Ketika dalam bahasa Indonesia mengatakan Anda atau kamu kepada laki-laki atau perempuan, sama enggak? Hanya memakai kata Anda. Silakan jawab saya. Entah itu laki-laki Ya, atau perempuan. begini Bang, Sama. terkait ke situ, orang diam baca dulu. Al-Quran Jawab. memahaminya Jawab saya. dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya Bang. Arabnya Bahasa sekedar Arab. dibaca, memahaminya terjemahan juga Bang. Jadi Kata berarti siapa semua kita memahami memahaminya dalam terjemahan. terjemahan. Makanya sekarang ketika dia katakan Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Kenapa kita Nah, jelaskan ke dia? Dia saja otaknya itu nggak terima. Ada ujaran Diam dulu. kebencian, mas kita jelaskan dia nggak akan terima. melaknat tumbal, melaknat. Dia nggak Diam akan dulu. terima, otaknya Sekarang itu ini sudah contoh. dibungkus kebencian. Diam dulu. Saya lagi bicara. Ini contoh. Sekarang dari mana kau tahu bahwa dia ini adalah laki-laki atau perempuan kalau kau tidak melihat original teksnya? Ketika hanya Soalnya membaca. banyak penghinaan, makanya itu nggak bisa diskusi. Dikit-dikit oten makan babi, nggak ada otaknya itu ujaran Makanya kebencian. diam. Makanya makan ada pemakan babi, pemakan congor babi diam. Sedangkan Jangan diterjemahkan aja dipotong. ke dalam bahasa Indonesia misalnya dia kita masih bingung kalau abang bingung. Nah, Apalagi bahasa makanya, Arab bang, lebih bingung, makanya Bang. kita Kalau hanya untuk dibaca doang, astaga, nggak dipahami untuk bodoh apa, kali kok. Bang? Makanya kami belajar bahasa Arab, dodol itulah kami Makanya ngomong. hanya untuk dibaca doang, dipahami tetap bahasa Indonesianya bang. Makanya ditulis bang. Aduh. Gimana Sekarang saya sih tanya. orang ini? Ya, Saya kan? tanya, dari mana kau tahu Allah Subhanahu wa taala melaknat dia? Dari mana kau tahu yang dilaknat dia ini laki-laki atau perempuan? Hanya Bang, ditulis dalam bahasa Indonesia untuk apa bang? Supaya lebih dipahami. Kalau hanya bahasa Arab diam doang, dulu. ya tidak Boy, dipahami penyembah juga. Tuhan berkontol, diam dulu. Saya lagi bicara. Kalau hanya dibaca bang, yang nggak paham juga, makanya dibuat Diam terjemahan dulu. bang. Diam Malu dulu. El Saya lagi Sadai. bicara. Bah Tuhan Saya lagi bicara. berkontol katanya. Gak malu. Ya. Diam dulu. Makanya. Diam dulu. Saya lagi bicara. Jangan dipotong. Kata Pergilah dia. ke jalan yang lurus. Diam dulu. Tunjuk dan lurus, tunjuk dan Sekarang lurus. ketika untuk saya buka kamera ya. Ketika kita untuk mengetahui dia itu laki-laki atau perempuan karena bahasa Indonesia dia itu sama, mau laki-laki mau perempuan sama, maka kita buka teks bahasa Arabnya. Kalau dikatakan di situ huwa, berarti dia itu berarti laki-laki orang ini. Tapi ketika tertulis di situ hiya, berarti dia itu perempuan, berarti yang dimaksud. Begitu konteks dalam berbahasa Arab, makanya kami harus tetap mengacu pada original teks. Paham? Bang, kita orang Indonesia pasti secara akal pikiran lebih paham bahasa Indonesia daripada bahasa orang lain, Bang. Jadi kalau misalnya kitab suci itu untuk dipahami, Bang, bukan hanya sekedar dibaca. Kenapa? Supaya paham, makanya diterjemahkan. Diam dulu, saya lagi Bang. bicara. Begitu, Saya lagi bicara. Bang. Anda tidak mengerti penjelasan Jadi saya dari kembali tadi. lagi ke situ loh, Bang. Anda tidak mengerti penjelasan saya dari tadi. Ketika diterjemahkan kata Allah melaknat dia. Nah sekarang kita tidak tahu figur dia ini orang ini laki-laki atau perempuan. Dari mana kita tahu? Karena terjemahannya Oke, hanya berbentuk begini, Bang. Allah melaknat dia. Bang. Sembah. Makanya Tuhan berkontrol, jangan disembah supaya Anda itu tahu otak Anda waras. Ya, Memang ada makanya saya tanya, lebih paham bahasa Indonesia abang atau bahasa Arab secara Anda umum? diam Silakan. dulu. Anda diam dulu. Anda ini tidak mengerti dari tadi saya jelaskan. bahasa orang hutan kamu nih. Hah? Enggak, Yang dijawab saya bilang dulu, di Bang, biar sini. lebih jelas dulu Bang Tumbal, yuk.
Oke, Lebih sekarang paham saya mana sudah bahasa bilang Indonesia tadi, atau diam bahasa dulu, Arab diam abang dulu. lebih paham? Saya lagi bicara, diam dulu. Coba. Ya, Diam kamu dulu, saya dulu lagi abang bicara. biar langsung Itu jelas bahasa dulu. Arab, jangan kamu asal ngomong pakai bahasa Indonesia. Coba pakai bahasa Arab. Aku dengar. Saya mau nanya Bang Tumbal, dia lebih paham bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Saya pengen tahu. Kau diam, Iya, kau suruh nggak dia bisa diam tidak? Kau ngomong, bisa diam ngomong, tidak? ngomong. Jawab Bisa diam aja tidak? Bang, gak usah bertele-tele dulu Bang. Jawab Kau bisa aja diam dulu tidak? biar jelas. Di sini saya menjelaskan di sini, ya, saya menjelaskan di sini. Ketika kita temukan terjemahan Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Nah, sementara kata dia ini kau tidak tahu. Dia ini laki-laki atau perempuan yang dimaksud, sementara terjemahannya hanya mengatakan dia, tapi kita tidak tahu dia ini orang dia ini laki-laki atau perempuan. Begini, Dari mana Bang. kau tahu dia? Hah? Makanya supaya taunya kami lebih jelas, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Justru itu Yunani dan terjemahannya Ibrani, cuma Bang. bentuknya begitu. Nah. Justru terjemahannya cuma bentuknya begitu. Allah Subhanahu wa taala melaknat dia, terjemahannya begitu aja bunyinya. Nah, kita bingung. Dia yang dimaksud Allah ini apakah orang itu laki-laki atau perempuan, karena terjemahannya hanya tertulis dia. Kita tidak tahu dia ini laki-laki. Begitu maksudnya Bang. Kami pahamnya di sana Bang. Karena penulisannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan di bahasa Indonesia Bang. Makanya Siapa justru bilang kaidah? lebih Makanya mudah kita- lebih mudah kami memahami bahasa Indonesia Bang daripada bahasa Yunani atau Astaga, Ibrani sekiranya ditulis Bang. Begitu. Sekarang saya tanya. Makanya saya kasih contoh ketika berbunyi Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Dari mana kau tahu dia yang dimaksud ini orang itu laki-laki atau perempuan dia itu? Oh, Sementara dibaca di situ lagi rujukannya ke atas, Hah? Bang. Gimana? Makanya Dibaca kita lagi lihat original rujukannya ke teksnya dalam bawah. bahasa Arab. Diam dulu. Jadi karena Diam dulu, ditulis diam. tadi secara bahasa Diam Indonesia dulu. jelas, kaidahnya paham kami, Bang. Diam dulu. Terjemahan Al-Quran tidak begitu. Makanya kami tetap merujuk kepada original teks dan kami lihat ketika dikatakan di situ huwa, dalam teksnya itu original teksnya tertulis kata huwa, berarti di orang itu dia laki-laki. Nah, tapi ketika tertulis di situ mungkin gini, Bang. Di sana mungkin karena belum jelas dia. Tapi kalau di penulisan di tempat kami, Bang, kalau dibuat pun dia, memang sudah ada rujukan-rujukan yang jelas dia, Bang. Mungkin Gimana? begitu ya. Di tempat Abang belum jelas, bukan jadi mungkin belum jelas. dibuat dia dalam Sudah saya kurung, Bang. bilang, Anda saya kasih contoh dari tadi, Anda tidak mengerti. Kata dia kalau untuk orang Indonesia mau laki-laki mau perempuan tetap kita bilang dia, tetap satu kalah Iya, kita. tapi kami di Kalah. sana sudah ada kontekstual dia, Bang. Memang kalau dibaca ayat selanjutnya dan sebelumnya jelas kita tahu, Bang. Karena dia runutan kejadian yang berkesinambungan, Bang. Agak bodohnya Mungkin kali kalau di buku orang Abang otaknya dia ini. bukan satu perikop di tempat Abang hanya sekedar ayat mau nyambung Bahasa ayat Arab, selanjutnya nggak nyambung. dengar Mungkin ya. begitu di tempat Dengar, saya Abang. kasih tahu Anda dulu, Anda diam dulu. Ketika Di tempat saya, Bang. salah huruf yang Runutan sama, salah dia. sebut. Dengar, jangan dipotong saya bicara, jangan dipotong saya bicara, penyembah Tuhan berkontol. Weh, penyembah Tuhan berkontol, jangan saya dipotong. Iya. Dari bahasa Abang kelihatan memang semakin beradab Abang. Ya, yang Ya, suci. makanya jangan dipotong. Makanya jangan dipotong. Ketika kau memotong berarti kau tidak beradab. Berarti betul lah kau menyembah Tuhan yang berkelamin. Dari bahasa Abang kelihatan kok yang beradab barusan. Hah? Memotong terus kerjanya. Sekarang saya tanya, saya sudah menjelaskan. Jangan dipotong. Saya sudah menjelaskan ya. Bahasa Arab ketika huruf yang sama salah membaca aja kau itu dengan arti beda. Kayak amin. Nggak sama dengan bahasa Arab. Kalau amin itu huruf yang sama. Amin. Nah, itu arti yang berbeda. Makanya harus dilihat original teksnya. Nahu sorofnya seperti apa, panjang pendeknya. Bukan Iya, ketika Bang. orang berdoa hanya amin. Makanya sudah saya jelaskan, Bang. Mungkin di tempat Abang ayat per ayat dia berbeda. Mungkin ayat yang satu dengan ayat selanjutnya mungkin nggak satu perikop. Di tempat saya, Bang, satu perikop dia satu kisah. Jadi sudah jelas kalau ada pun merujuk dia. Lihat ayat di atasnya jelas karena dia berupa perikop, dia satu lintasan cerita, Bang. Taunya perikop, Bang? Sekarang begini. Ayat per ayat dia, Bang. Sekarang begini ya, saya baca. Ketika tulisan itu sama, amin, amin. Kalau kau tidak melihat di situ cara membacanya, cara tajwidnya, ini huruf panjang atau pendek, dari itu sudah beda arti.
Padahal tulisannya sama. Inilah bahasa Arab yang Anda tidak tahu. Bang, taunya abang satu perikop itu seperti apa, Bang? Bang Tumbal? Kami enggak butuh berapa sekop pasir, berapa sekop semen. Bahasa Arab tidak begitu. Makanya kalau belum pahamnya abang perikop, belajar dulu lah, Bang, supaya paham. Kami Belajar itu apa perikop? Sekarang begini, ayat ketika per dia ayat, berfirmanlah Bang, Tuhan. yang ayat Berfirmanlah, 1 diam dengan dulu. ayat 2 tidak nyambung, di tempat kami nggak ada seperti itu, Bang. Siapa bilang tidak nyambung? Oke, Di saya mau tempat buktikan, saya mau kami. bongkar. Saya mau bongkar. Nah, mau saya bongkar. nggak tahu di tempat abang. Oke, Makanya sebentar. di tempat Diam abang, dulu. mungkin Diam dulu. seperti- Penyembah Tuhan berkontol. Diam dulu. Saya lagi bicara, kau diam. Ya. Jangan dipotong. Jangan biasakan. Kenapa Bapak Jangan Makanya, kepanasan, ya. Bang. Yang tidak Lagi beradab musim yang memotong. puasa Kalau ini, saya Bang. berbicara, semua harus diam. Itu baru beradab. kalau orang beradab harus beradab juga. Ya, jangan. Yang memotong itu orang tidak beradab. Berarti Tuhannya memiliki kelamin. Itu yang tidak beradab itu. Makanya begini, Bang, bergantian, Bang, begitu. Sebentar. Ngomong juga. Sekarang saya tanya, Hosea 1 ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Anda mau maknai bagaimana itu? Sudah Nah, jelas-jelas bahasa Indonesia. Kalau abang baca nanti ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, pasti itu dijelaskan Tidak lagi menghilangkan maknanya. kata-kata itu. Tidak Begitu menghilangkan kalau di kata-kata tempat sundal di saya, situ. Bang. Tidak menghilangkan Jadi nggak kata-kata satu sundal di ayat situ. satu ayat dia langsung diartikan, Bang, begitu. Itu tidak Paham nggak abang menghilangkan. ini perikop? Oke, saya buka ya. Saya ini pendebat terhebat ini, ya. Malah tumbal ini. Tumbal. Ya, apakah saya membaca satu buku, sekalipun saya membaca satu buku, tidak menghilangkan ayat ini? Jangankan satu sekop, berapa sekop pasir, berapa sekop semen, ya? Beginilah dulu, Bang Kucang, Sebentar. host. Saya turun dulu lah, Bang, saya mau kerja. Takut saya buka data. Takut saya buka data. Batal pula nanti puasa si Tumbal ini, saya nggak Takut mau saya pula. buka data. Saya menghormati yang Islam pula. Alah, Batal sudah, pula Tuhanmu puasanya. berkontol kok. Dari Tuhanmu bahasanya berkontol begitu kok. ya. Tuhanmu Oke lah, berkontol kok. oke lah. Tuhanmu Iya. berkontol kok. Iya, inilah ciri-ciri yang beradab di tempat abang ini kayaknya ya. Ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, lari, kenapa kabur? Kenapa kabur? Sekarang Ayo, artikan Sadai kuat. Ayo sama saya, Bang. Sadai kuat. nah, sekarang ini, Oh, hebat itu ya. Oke. ya. Kalian ini makin dikasih hati, makin jantung aja kalian ini. Ya teruskan Bang baca firman Dijelaskan Tuhan, Bang. secara baik-baik, seakan-akan, oh begini, paham apa kalian tentang bahasa Arab? Kalian tahu nggak bahasa Arab? Tahu nggak cara membacanya? Loh, menengoknya udah pusing kita, Bang. Nah, Membacanya, aduh. makanya sekarang saya tanya, ini apa? Berfirmanlah ini, yang berfirman ini, manusia bisa berfirman atau tidak, El Sadai? Kan hebat, berfirmanlah kan gitu. Iya, yang manusia bisa berfirman atau tidak? Manusia. Iya, bisa berfirman atau Apa tidak? yang bisa memenuhi manusia? Berarti ini firman Tuhan. Firman Tuhan kepada siapa? Nabi Hosea. Oke, Pergilah, oke. kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Tuhan Oke. menyuruh nabinya menikahi perempuan wanita malam. Ini perintah apa itu? Loh, perintah apa kan itu perintah baik gitu. Kan besundal pun manusianya, Bro. Terus anaknya kenapa disuruh jadi anak-anak sundal lagi? Kalau dia wanita baik, Kau pikir besundal tidak manusia? bukan persoalan manusia. Kan perbuatan sundal itu tidak baik. Nah, kalau dia jangan dipotong. Nah, mulai kebiasaan memotong. Saya lagi bicara. Artinya di situ besundal. Diam dulu. Diam dulu. Yang Diam dulu. tidak berbuat baik, itu artinya bukan malah berzina. Arti berzina lain, Bro. Udah, diam dulu. Saya lagi bicara. Kalau perempuan ini, diam dulu. Saya lagi bicara. Iya. Kalau perempuan ini bukan baik-baik, terus kita nikahi, kita selamatkan dia dari jurang, supaya dia jadi wanita baik-baik, dia sadar, tidak berbuat hal-hal begini lagi, wajar. Saya salut, bahkan saya setuju. Tapi kenapa anak-anaknya disuruh mengikuti jejak ibunya? Dan peranakanlah anak-anak sundal nih. Setelah dinikahi dia, anak-anaknya juga. Hah? Kenapa? Itu juga manusia, Bro. Emang itu juga tidak manusia itu. Iya, kenapa Tuhan, yang saya tanya, kenapa Tuhan menyuruh menikahi wanita yang gak benar sama Nabi? Wanita Karena malam. Tuhan mengetahui supaya lebih baik besundal itu ke jalan yang benar gitu. Ke jalan benar apa? Anak-anaknya disuruh ikut jejak ibunya. Kalau besar maksudnya anak-anaknya jadi anak. Mana di situ dibilang mengikuti jejak ibunya, mana Ya, di ini situ apa ini? juga.
Loh, Peranaklah, peranakanlah anak-anak peranakanlah Sunda. dengan, loh ya memang iya. Kan Sunda itu sudah ada anaknya. Kan gitu. Disuruh dikawini. Peranakanlah, berarti dia disuruh beranak lagi, jadi anak-anaknya dikasih jadi anak Sunda juga. Aduh, Kenapa sekarang? Nah, macet kau. kau yang macet. Sudah dibilang Sunda itu punya anak. Disuruh Di dikawini. mana pesundal punya anak di sini? Loh, situ nih. Loh, Kawinilah seorang Itu. perempuan Sundal Iya. dan Iya. peranakanlah iya. anak-anak Sundal. Jadi Iya. wanita Sundal ini disuruh beranak, anaknya jadi anak-anak Sundal juga. Kan Sunda itu sudah beranak, disuruh dikawini, dan dijadikan anaknya Bukan jadi disuruh anaknya kawini. anak kandungnya gitu. Bukan, justru dia disuruh hamil, disuruh beranak, anak-anaknya dikasih jadi anak Sundal. Framing Loh, buku siapa bilang namanya. hamil? Baca, peranakanlah. Peranakanlah berarti dia disuruh beranak nih. Loh, Anak.